Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan terkait dengan Programming Lab 1. Di sini bisa dilihat soalnya. Untuk soal tipe pertama, kita punya sebuah bilangan Reynolds yang dinyatakan dengan persamaan ini. Bilangan Reynolds ini dipakai untuk menentukan sebuah tipe aliran pada suatu fluida. Di sini bilangan Reynolds dipengaruhi oleh kecepatan V, kemudian diameter pipa, dan Nu adalah kinematic viscosity dari si fluida itu tersebut. Nah, pada suatu kondisi tekanan tinggi, maka kinematic viscosity ini tidak bergantung kepada tekanan, tapi dia hanya bergantung kepada suhu saja. Dan di sini dapat dilihat tabel hubungan antara suhu atau temperatur dengan suatu nilai kinematic viscosity. Tugas pada pemrograman Lab 1 ini untuk soal yang pertama adalah kita harus membuat sebuah program menggunakan bahasa C++. Nah, dari informasi tersebut, program harus dapat yang pertama adalah menerima input berupa kecepatan air dalam meter per second. Kemudian dia harus dapat menerima input berupa diameter pipa dalam milimeter dan juga dapat memilih suhu air. Tapi sini kita batasi suhu air itu hanya 5, 10, atau 15. Jadi di luar itu tidak bisa dipilih. Kemudian program yang dibuat ini harus dapat menghitung bilangan Reynolds dari masukan user dan outputnya ini dapat menampilkan hasil perhitungan bilangan Reynolds-nya berapa dan juga tipe alirannya. Di mana tipe alirannya ada 3. Jika bilangan Reynolds-nya kurang dari 2000, maka termasuk ke dalam tipe aliran laminar. Tapi jika bilangan Reynolds-nya lebih besar dari 3000, maka dia sudah termasuk ke dalam kategori yang turbulent. Dan jika bilangan Reynolds-nya di antara, maka dia ada di fasenya adalah transisi. Oke, berdasarkan informasi ini kita akan membuat kode programnya. Baik, seperti biasa kita harus selalu menuliskan. Yang pertama adalah include IOStream. Kemudian kita gunakan using namespace std. Lalu kita buat fungsi utamanya. Berdasarkan soal yang tadi, maka kita harus mendeklarasikan beberapa variabel yang akan kita gunakan. Sini saya akan mendeklarasikan variabel-variabelnya antara lain adalah pertama adalah Reynolds number dengan nama RE, kemudian V besar ini adalah untuk kecepatan, D ini diameter fluida, dan V ini untuk menggantikan Nu ya. Ini adalah kinematic viscosity. Lalu ada suatu variabel lagi bertipe data integer. Ini adalah untuk menerima masukan suhu, karena suhunya hanya boleh 3 kondisi ya, 5, 10, atau 15. Lalu kita buat menggunakan cout bagaimana user memasukkan kecepatan air, diameter pipa, dan memilih suhunya. Oke, ini adalah kodenya. Kecepatan air, diameter, dan suhu 5, 10, atau 15. Baik, karena tadi kondisinya harus 5, 10, dan 15, maka kita akan membuat suatu kondisi ya, suatu kondisi menggunakan if. Jadi if-nya adalah, ini dalam tanda kurung ya, biar kelihatan. Yang pertama adalah kondisi pertama, ketika T-nya sama dengan 5. Lalu kondisi kedua, kita menggunakan operatornya adalah OR. Atau, ini adalah T-nya sama dengan 10. Dan berikutnya atau T-nya sama dengan 15. Nah, jika kondisinya ini terpenuhi, maka dia akan masuk ke blok program untuk menghitung bilangan Reynolds. Sedangkan jika tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke blok program else, yaitu dia akan otomatis keluar. Nah, di sini saya kosongkan dulu, lalu saya tambahkan ini adalah blok else. Jadi else-nya itu saya akan tuliskan bahwa si out input salah, kemudian program error.
Nah, jika kondisi ini terpenuhi ya, maka kita masuk ke blok berikutnya menggunakan switch case. Di sini saya pakai switch-nya adalah untuk nilai suhu. Jadi seperti ini, switch T, jadi kita cek nilainya berapa, case 5, 10, dan default. 5 ini artinya ketika suhunya 5 derajat, dia memiliki nilai kinematic viscosity seperti ini, 10, dan default untuk suhunya sama dengan 15 derajat. Setelah itu baru kita lakukan perhitungan bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds dapat kita hitung dengan memasukkan persamaan seperti pada soal. Tapi yang perlu diingat adalah masukkan user ini dalam milimeter, sehingga kita harus bagi 1000 untuk dikonversi menjadi satuan meter. Lalu kita akan menampilkan bilangan Reynolds-nya dari hasil perhitungan tersebut. Ini adalah Cout-nya. Bilangan Reynolds-nya apa? Lalu kita akan membuat program untuk memilih tipe alirannya. Di sana ada 3. Ketika dia tipe alirannya kurang dari 2000, bilangan Reynolds-nya maka laminar. Lebih besar dari 3000, bilangan Reynolds-nya maka dia turbulen. Jadi saya akan kopikan aja di sini. Nah, ini adalah menggunakan if, else, if, dan else. Jadi yang kondisinya diantaranya transisi ini saya pilih di bagian else. Oke, kalau sudah selesai baru kita coba jalankan, kita coba compile and run F11. Baik, ini sudah oke kelihatannya. Saya masukkan kecepatan air misalnya adalah 5 meter per second. Diameter pipa saya masukkan ini dalam satuannya milimeter. Saya masukkan dia adalah kecil saja, nggak besar, misalnya 1 mili. Lalu suhu airnya saya pilihnya 10. Maka ini adalah hasilnya, bilangan Reynolds-nya 3000 ya. Otomatis dia tipe alirannya adalah turbulent. Itu adalah penjelasan dari soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, ini kasusnya sedikit berbeda. Pada kasus ini, kita ingin menghitung suatu suhu homolog dari suatu logam, di mana suhu homolog itu adalah merupakan rasio dari suhu absolut dalam Kelvin, yang mana logam akan dilakukan pembentukan dan titik leleh dari logam tersebut atau melting point (TM) ya di sini. Jadi T dibagi dengan TM. Nah, ketika suhu homolog ini sudah dihitung, apabila rasionya atau suhu homolognya itu kurang dari 0,3, maka proses pembentukan logam itu akan dikenal sebagai cold working. Kemudian apabila rasionya di antara rentang 0,3 sampai 0,5, maka dia termasuk kategorinya adalah warm working, atau kalau lebih besar, lebih tinggi, dia termasuk kategori hot working. Nah, di sini ada 5 elemen atau 5 senyawa yang akan kita lihat dengan memasukkan suhunya. Ini ada chromium, gold, silver, titanium, dan tungsten. Dan berikut nilai dari melting point masing-masing. Nah, program yang harus dibuat seperti apa? Jadi, pertama, program dapat menampilkan terlebih dahulu jenis logam seperti tabel, tapi hanya menampilkan nomor dan elemen saja tanpa suhunya. Kemudian, user dapat memilih jenis logam mana yang akan dihitung suhu homolognya. Lalu kita perlu melakukan suhu pembentukannya dalam Kelvin. Setelah itu akan dihitung dan ditampilkan suhu homolog, lalu dapat diklasifikasikan jenis proses pembentukannya masuk kemana. Cold working kah, warm working kah, atau hot working. Dan kita gunakan konversinya adalah bahwa 0 derajat Celcius itu sama dengan 273,15 Kelvin. Oke ya, itu kurang lebih soalnya. Mari kita balik lagi, bagaimana kita membuat programnya. Seperti biasa, di depan ya selalu include IOStream. Lalu gunakan using namespace std. Lalu kita buat fungsi utamanya. Baik. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel-variabel apa yang akan kita pakai di sini.
Sini saya akan menggunakan variabelnya. Yang pertama adalah variabel dengan tipe data integer. Ini namanya EL. EL ini akan digunakan untuk memilih nomor elemennya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada variabel dengan tipe data float. T ini untuk suhu pembentukan, TM untuk melting point, dan R ini untuk suhu homolog, atau R ini saya artikan sebagai rasio. Setelah itu, kita akan perlu menampilkan jenis logamnya. Kita hanya menggunakan cout saja. Dan terakhir, user harus dapat memasukkan di sini ya, input material 1 sampai 5. Pilihannya ini adalah akan dimasukkan ke dalam variabel EL. Mirip seperti soal sebelumnya, artinya ketika pilihannya 1, 2, 3, 4, atau 5, maka program akan lanjut menghitung dia suhu homolognya berapa. Tetapi ketika di luar 1 sampai 5 dan dia integer, artinya program akan otomatis keluar. Maka kita gunakan blok if di sini. If. Lalu tambahkan biar tidak lupa else-nya di sini. Else-nya adalah kita tampilkan cout, input salah dan programnya error. Baik, kita coba di sini. Yang pertama adalah kita masukkan kondisinya ketika si T-nya, ketika EL-nya, pilihannya, EL-nya itu sama dengan 1 ya. Lalu kita gunakan atau. Ini biar cepat saya kopikan saja. Ini sama dengan 2 atau sama dengan 3 atau lagi ini sama dengan 4, kemudian atau lagi terakhir ini sama dengan 5. Oke ya. Lalu apabila kondisi ini terpenuhi, maka dia akan masuk ke blok switch case. Switch-nya di sini adalah memilih dia 1, 2, 3, 4 atau 5. Dan kita akan memilih berapa dari melting point-nya. Oke, ini adalah blok dari switch case yang saya pakai. Oke, kita lihat ya. Switch EL case 1 artinya material 1 ya, chromium. Dia TM-nya berapa? Atau melting point-nya case 2, 3, 4, dan default artinya case yang kelima untuk material tungsten. Nah, selanjutnya di sini saya akan menuliskan input suhu pembentukannya. Jadi suhu pembentukannya berapa, dan kita akan hitung berapa dari suhu homolognya. Jadi input suhu pembentukannya berapa, user memasukkan nilai T, dan kita hitung berapa nilai R-nya. Lalu kita tampilkan hasilnya, suhu homolognya. Nah ini ya, suhu homolog R menunjukkan. Nah ini kita masuk ke blok if. Kita bikin lagi suatu percabangan dengan if, di mana ketika suhu homolognya kurang dari 0,3 maka tadi cold working, lebih besar dari 0,5 maka hot working, dan diantaranya adalah warm working. Kita gunakan lagi blok if else di sini dengan dua kondisi ya, seperti ini. Lalu ini sudah selesai programnya. Sekarang tinggal kita coba jalankan. Jadi kita pilih jenis programnya. Tadi ya, yang pertama saya akan tes ya. Kalau misalnya saya input adalah suatu bilangan yang asal, contohnya saya masukin 10, kan nggak boleh, hanya 1 sampai 5, maka otomatis dia akan keluar input salah dan programnya error. Baik, untuk yang nilai yang benar di sini, saya akan masukkan untuk materialnya adalah silver, berarti saya pilih nomor 3. Input suhu pembentukan, misalnya suhu pembentukannya di 1000 Kelvin. Nah ini berarti suhu homolog ini ya 0,81027 menunjukkan prosesnya adalah hot working. Ini kurang ini aja kurang tadi. Nah ini kurang spasi. Nah setelah di spasi ini hasilnya akan lebih bagus. Contohnya misalnya di chromium ya, chromium suhu pembentukan misalnya di 800 Kelvin. Nah ini 0,4 menunjukkan prosesnya adalah warm working.
Jadi ini bisa kita kerjakan dan tidak sulit ya soal-soal seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada pertanyaan silakan bisa tanyakan lewat komentar di YouTube atau bisa ditanyakan langsung pada saat kita bertemu di kelas online. Terima kasih. Sampai jumpa pada penjelasan solusi tugas yang lain.